Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabarnya? Bukhair, Alhamdulillah. alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Tarabi sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat demi nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Dan yang berharga adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman itulah ya mungkin menjadikan motivasi kita, salah satunya yang menjadi motivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami sedikit demi sedikit pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik, ya ikhwah, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di ruang Zoom ini pada malam hari ini, yaitu di pertemuan ke-7 pelajaran Nahwu. Pertemuan ke-7. Dan ada beberapa yang izin berhalangan hadir, ada yang sakit, ada yang sedang di perjalanan, ada yang sedang ta'lim. Kita doakan kepada yang berhalangan, semoga Allah lancarkan segala urusannya. Kepada yang safar, disampaikan kepada tujuan dan selamat pulang pergi dan perjalanannya berkah. Dan kepada yang sakit, kita doakan semoga cepat pulih dan sakitnya menjadi pembersih dosa-dosanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tetap kita mulai pembelajaran kita sambil menunggu yang lain yang masuk untuk bergabung bersama kita. Jadi kita pembelajaran saat ini tentang melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Jadi kita lanjutkan di malam ini, insyaallah kita akan membahas al-asmaul khamsah. Namun sebelumnya, tentu kita lihat ringkasan dari materi-materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mulai dari dulu awalnya huruf, kata, sampai kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya jumlah. Jumlah itu yang ada yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, itu sudah kita pelajari. Fi'liyah dimulai dengan fi'il, ismiyah dimulai dengan isim. Dan setelah itu kita sudah mempelajari, mencoba mengenali mana yang isim dan mana yang fi'il. Dan ada tanda-tandanya. Kalau seandainya tidak ada tandanya di fi'il, tidak ada di isim, berarti dia huruf. Nah, kita pelajari. Masuk ke lebih rincinya lagi, yaitu membahas tentang asma terlebih dahulu, yaitu isim-isim. Asma itu isim-isim. Pembahasannya tentang isim. Yang dimulai kemarin dari isim mufrad. Isim mufrad, musanna, dan jama'. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua, jumlahnya dua, jama' jumlahnya 3 atau lebih. Itu dari segi jumlah.
Sedangkan pengertiannya mufrad berarti ya kafir, ya berarti kafir itu kita pahami satu orang. Kafirani berarti dua orang kafir. Kafiruna beberapa orang kafir atau orang-orang kafir. Itu artinya, itu terjemahannya. Ini jamak terbagi 3. Jamak mudzakkaris jam'ul mudzakkaris salimu dan al-jam'ul mudzakkaru salim, jamak muannatsis salim dan jamak taksir. Ada 3. Jadi kita murja'ahnya dengan khulasah. Tapi sebelum kita murja'ah, kita bahas dulu tentang tugas. Tugas yang kita buat kemarin, yang dikumpul. Ada yang sudah mengumpul, mungkin ada yang belum mengumpulkan. Kita bahas saja. Pertama, ij'al musannan saliman. Sayi'atun. Betul semuanya sayi'ah, tapi tulisannya masih ada yang agak keliru. Tulisannya sayi'ah ini seperti ini. Sayi'at, mana? Pena. Nih. Sayi'at itu tulisannya seperti ini. Afwan. Nah, pena tadi. Baik. Taruh hamzahnya di sini. Hamzahnya hamzah. Ini hamzah. Afwan agak susah. Jadi seperti ini. Ini ya. Ini sayi'atun. Jadi itu yang perlu diubah. Jadi tetap alif apanya, tinggal menarik ini. Kayak mudahnya seperti ini, tarik ini, hilangkan tabulatnya itu, atanya pindahkan ke sini. Itu. Jadi tetap hamzahnya sebelum alifnya. Kayak gitu penulisannya. Itu yang ada salah, ada yang penulisannya dibuat di atas alif, ada yang sayi'ahnya tuh alifnya tak terbuat sama sekali gitu. Jadi tulisannya seperti ini. Jannat, betul semuanya, jannat, betul. Makhluqat, betul semuanya. Musyrikat, betul yang sudah mengumpul tentunya. Mukminat, ada zalimat, alimat, sabirat. Artinya sudah kita bahas. Dan yang ija'al mufradan, mujtahidat, mujtahidah. Hayawanat, hayawanah. Qanitat, qanitah. Qanitatun. Langsung qanitatun. Hafizat, hafizatun. Kuncinya mudah aja, Bapak Ibu. Ini dihilangkan alifnya, diubah tanya jadi tabulat, itu saja. Ini juga wanita tuh dihilangkan alifnya, ubah dia tabulat di sini di samping tanya. Jadi nyambung. Begitu, hilangkan alifnya, ubah tanya jadi tabulat. Seperti itu saja rumusnya. Shalihat, shalihatun. Kasiyat, kasiyatun. Hilangkan alifnya. Ariyat, ariyatun. Shaimat, shaimatun. Artinya sudah kita bahas, insyaallah mufradatnya. Harap diulang-ulang lagi, diulang-ulang setiap mufradatnya karena itu akan muncul-muncul lagi. Kayak jamak tasir ini dihafal betul. Ra'sun, jamak tasirnya ru'usun. Ra'sun kepala, ru'usun kepala-kepala atau beberapa kepala. Rijlun, rijlun kaki, arjulun. Nah, berarti jamaknya dari rijlun ini arjulun, jamak taksirnya. Ainun, a'yun, badnun,
perut, butunun, kitabun, kutubun, asadun, usudun. Nah, itu asadun itu singa, usudun jamak taksirnya. Yaumun, ayyamun, syahrun, ashhurun, wajhun, aujuhun. Itu harus kita hafalkan, harus tahu. Jadi sekarang khulasah. 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 Khulasah ini artinya adalah ada yang lebih jelas. Khulasah. Jauhlah. Khulasah ini artinya ringkasan. Khulasah. Harokati aja langsung ya Bapak Ibu kalau seandainya ragu. Khulasah itu ringkasan. Maaf Bapak Ibu, kami sedang membiasakan ini musbah yang penmos membiasakan dulu. Aksamu khulasatu aksamil ismi. Khulasatu aksamil ismi. Ini artinya adalah ringkasan pembagian-pembagian isim. Aksam itu pembagian-pembagian atau macam-macam isim. Ini pembagian-pembagian. Pembagian-pembagian isim. Ringkasan dari pembagian-pembagian isim. Pertama, mufrad artinya kita sudah tahu semuanya. Orang kafir, kafironi, kafiroini. Musannanya bentuknya dua. Kafironi satu, kafiroini satu. Berarti dua orang kafir artinya. Kafiruna, kafirina. Jamaknya. Berarti adalah orang-orang kafir. Atau beberapa orang kafir. Atau orang-orang kafir. Artinya. Jamaknya, kategorinya adalah jamak muzakkar salim. Kata yang kedua, munafikun. Mufradnya munafik. Nah, ya artinya munafik. Sudah menjadi bahasa kita. Kalau dua orang munafik adalah munafiqani, munafiqaini, dua orang munafik. Kalau orang-orang munafik jumlahnya 3 atau lebih lah jumlahnya, maka dikatakan orang-orang munafik. Bagaimana menyebutkannya? Munafiquna, munafiqina. Nah, insya Allah itu mudah dipahami. Salihah. Nah, ini pergi kemana tadi? Kafirun, munafikun. Ini muzakkar. Laki-laki. Ini pergi muannas yang perempuannya lagi. Salihatun. Dasarnya adalah salihun. Kalau perempuan salihatun. Satu orang soleh. Yang perempuan solihah. Solihah artinya solihah. Solihatani itu dua orang solihah. Solihataini dua orang solihah. Berarti perempuan. Solihah kan perempuan katanya Bu. Ya Bapak Ibu. Solihat orang-orang solihah. Jamaknya jamak muannas salim ini namanya. Jamak muannas salim. Dari solihat tadi ditambah alif tambah dia jamak muannas salim. Kan bentuk mufradnya tidak rusak. Seperti itu tinggal menambahkan huruf saja lagi. Sabiratun berarti orang sabar yang perempuan tapi. Sabirotani dua orang sabar, sabirataini dua orang sabar. Sabiratun orang-orang sabar tapi dia perempuan jamak muannas salim. Sekarang daftarun buku tulis atau buku catatan satu. Daftaroni, daftaroini artinya
2 buku catatan atau 2 buku tulis. Dafatiru. Dafatiru ini tidak pakai tanwin ya Bapak Ibu. Ini bukan salah tulis, memang tidak pakai tanwin, beda dengan yang lain. Apa alasannya tidak pakai tanwin? Nanti akan ada pembahasannya. Ini namanya sedikit kita singgung saja. Ini namanya ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Itu. Ini ada mufradnya taftarun. Sedangkan jamak taksirnya tidak bertanwin. Apakah ada tanda-tandanya? Ada. Nanti penjelasannya di pelajaran selanjutnya nanti. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Jamak taksir. Waladun. Anak laki-laki. Waladani, waladaini. 2 anak laki-laki. Auladun. Ini banyak anak laki-laki. Lihat. Jamak taksir ini kan dengan bentuk mufradnya jauh berubahnya. Walaupun yang menyusunnya tetap huruf-huruf itu ada, tetapi dia tidak sama seperti mufradnya. Berubah bentuk mufradnya gitu. Jadi Bapak Ibu itu khulasah dari pelajaran yang kemarin. Oke, khulasahnya ringkasan dari yang kita jelaskan kemarin mufrad, musanna, jamak ini ringkasannya. Dipahami saja dengan contoh-contoh ini, insya Allah kita paham pelajaran yang kemarin. Bisa dipahami Bapak Ibu, dan apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak? Halo? Ustaz, Ya. berarti Mm-hmm. yang jamak taksir ini dia itu dihafal aja ya Ustaz? Iya. Nggak ada rumus. apa kayak gitu. Nggak ada. Kadang ada yang mirip-mirip tapi dia tidak selalu kayak gitu. Kadang kayak dafatiru, auladun. Dia memang tak ada rumus. Gimana caranya? Seperti bagaimana yang disampaikan di kitab kita. Coba lihat, buka lagi tentang jamak taksirnya apa. Harus rujuk ilal qawamis. Kita merujuk kepada kamus-kamus. Itu di aplikasi ada tuh. Coba aja cari di aplikasi kamus jamak taksir. Kalau salah yang ma'ani juga ada tuh. Coba lihat di situ. Jamak taksirnya itu. Jadi itu memang tidak ada rumusnya. Berbeda dengan muzakkar salim dengan makna salim, itu tinggal kita menambah-nambahkan saja. Ada rumusnya. Tapi jamak taksir tidak. Memang lihat kamus. Bisa dipahami, Ukti? Syukran, Ustaz. Afwan. Masih ada pertanyaan? Afwan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya yang bertanya lagi. Oke. Mangga? Ya, Ustaz. Sehat, Mangga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit informasi aja kepada Bapak Ibu yang lain ya. Mungkin ada yang penasaran kenapa setiap saya memanggil Ma'angah, nama beliau Bapak Hanafi, kami memanggil Ma'angah karena beliau mertua bagi kami, adiknya ibu mertua kami. Jadi kami memanggil Ma'angah dan beliau memanggil kami Sultan. Ya. Jadi memang itu panggilan dari keluarga. Daripada ada yang penasaran nanti kami sampaikan. Jadi Ma'angah, ya. Kalau mufradnya babun, Ma'angah. Coba disebutkan apanya, Ma'angah. Sebutkan musannanya, babun. Babun, babani, babaini. Jamaknya? Jamaknya babun. Babun. Karena kalau dia benda, Ma'angah. Abwabun. Abawabun. Abwabun. Mumtaz. Abwabun. Mumtaz. Baik, syukran Ma'angah. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ada. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, coba disebutkan apa dah. Kalau seandainya mufradnya katibun. Katibun itu artinya yang menulis. Katibun itu ada yang menulis. Musannanya apa ada? Katib
Katibani, katibaini. Katibaini. Jamaknya? Katibatun. Kenapa bisa katibatun? Nah? Pertanyaannya, katibun itu muannas atau muzakkar lah? Muannas. Katibun muannas. Apa tanda muannasnya di situ dah? Iya, Kak. Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Berarti jamaknya pada? Kafir. Kafir. Katibuni, katibina. Katibuna, bukan katibuni lah. Katibuna, katibina. Katibina. Ya betul lah. Udah betul tadi katibina juga betul. Cuman bukan Ya. katibuni, bukan. Katibuna, katibina. Nah, Mumtaz. Itu Iya, artinya sekarang. yang menulis. Katib itu yang menulis. Tapi Bu Lilis. Ya Ustadz. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, kita udah lanjut aja dari tadi Bu. Karena yakin Ibu udah paham. Jadi minta tolong apa Bu? Yang perempuan lagi. Tadi kan yang laki-laki saja kami minta, yang perempuannya. Karena Ibu guru, coba mudarrisah Bu. Mudarrisatun. Gimana bentuk musannanya, gimana bentuk jamaknya Bu? Mudarrisatun. Halo Bu. Iya. Mudarisa. Tadi apa namanya? Mudarisatun. Mudarisatani. Mudarisataini. Ya Bu, jamaknya Bu. Mudarisatani. Mudarisataini. Musananya. Mudarisatani itu kalau dia mufradnya gini Bu, bukan mudarisatun, bukan itu mufradnya Bu. Mudarrisatun, pendek semuanya Bu. Pendek semuanya. Mudarisatun. Ya. Mudarisatani. Mudarisataini. Ya Bu. Kalau jamaknya Gitu. Bu? Iya betul, betul. Jamaknya Bu? Mudarisatun. Mumtaz, betul Bu. Apa artinya Bu? Guru tadi kata Ya, Ustaz. guru. Ya itu Pak. Ya Mumtaz Bu. Syukran Bu, barakallahu fiki. Baik, kami minta kepada Siti Al-Mughni. Siti Al-Mughni. Siti? Ukhti Siti? Enggak. Kayaknya nggak ada di tempat mungkin. Saya Ukhti Jumi'ah. Ya, Ustaz. Coba apa Ustaz? Masih di jalan ya. Masih di jalan Ukhti Siti. Oke, fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan. Baik. Oke. Ukhti Jumi'ah. Yang kami minta yang perempuan juga ya. Ya, Ustaz. Coba disebutkan musanna dari mufradnya. Sa'iqatun. Musannanya sa'iqoni, sa'iqoini, sa'iqotun. Sa'iqatun betul. Cuman musannanya masih keliru. Dia kan sa'iqatun. Berarti gimana?
Sa'iqotani. Ya. Lagi. Iqotani. Sa'iqotun. Sa'iqotun. Apa artinya itu? Bentar. Ada sebelumnya. Belum ada rasanya. Saik itu artinya supir. Berarti sa'iqotun itu supir perempuan. Ada. Itu memang belum ada sebelumnya kita bahas. Baik, syukran Ukhti. Kita lanjut saja lagi. Lanjutkan. Itu kan baru latihan di khulasohnya. At-tamrin ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Muhsinatun maq'adun babun nasirun shaimun shaimatun. Ini semuanya kita mungkin sudah tahu artinya. Mungkin muhsinatun, muhsin kemarin baik, muhsinatun berarti orang baik yang perempuannya yang muannasnya. Oke, mungkin yang belum diartikan ini maq'adun. Maq'adunnya tempat duduk. Kita bahas mufradatnya dulu. Nah, Bapak Ibu, tamrinnya nanti kami minta coba dibuat saja tugas biar kita bisa lanjut pelajaran. Tempat duduk. Cuman sebelumnya kita artikan dulu. Ya, latihan ini gunanya untuk mengokohkan pemahaman kita, Bapak Ibu. Nah, harapannya kami memberikan latihan-latihan bukan untuk membuat kita lebih terbebani dengan kesibukan kita, tapi agar kita lebih terlatih lagi banyak-banyak praktek. Dengan banyak praktek, insya Allah kita akan lebih memahami. Tapi kalau teori saja didengarkan, susah nanti. Ya paham ketika itu bisa jadi lupa. Tapi kalau praktek, insya Allah itu yang akan membuat kita ingat selalu. Nasirun ini isim fa'il daripada nasoro yang suruh kemarin. Dulu nasoro yang suruh kan ada. Nasoro yang suruh artinya menolong. Berarti nasirun yang menolong. Yang menolong. Oke. Yang yang menolong. So'imun, yang berpuasa, orang berpuasa so'im. So'imatun, yang perempuannya. So'imun, yang berpuasa. Mujtahidun, orang yang rajin atau bersungguh-sungguh. Orangnya juga ini, orang yang rajin gitu. Mujtahidatun, orang yang rajin untuk perempuannya. Yang perempuan. Kursiyun, sudah menjadi bahasa kita kursi. Qalamun, pena. Fasikun, orang fasik. Nahrun, nahrun yang mungkin belum. Nahrun itu Nahrun artinya sungai. Sungai. Artinya sungai. Nabiun, nabi. Shadiqatun, orang yang jujur tapi untuk perempuannya, orang yang jujur tapi dia perempuan, dalam kurung PR perempuan. Musyrikatun, perempuan yang musyrik. Faizun, faizun ini yang beruntung atau yang menang. Yang beruntung bisa yang menang, bisa juga yang sukses. Tapi asal katanya faiz itu beruntung. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Sungguh menanglah orang-orang yang bertakwa. Jannah, surga. Nurun. Nur ini kan udah sering kita dengar cahaya. Nur itu cahaya. Baik. Itu mufradatnya. Harap dihafal Bapak Ibu. Muhsinah itu dari muhsin. Muhsin kemarin kan orang yang baik. Muhsinatun, berarti perempuan yang baik. Maq'adun, tempat duduk. Babun, pintu. Nasirun, yang menolong. Shaimun, yang berpuasa. Shaimatun, yang berpuasa juga, tapi perempuan. Mujtahidun, orang yang rajin. Mujtahidatun, orang yang rajin juga, atau orang yang bersungguh-sungguh.
Nah, sama orang yang rajin atau orang yang bersungguh-sungguh mencintai hidatun untuk muannasnya, untuk perempuannya, kursiun kursi, qalamun pena, fasikun orang yang fasik, nahrun sungai, nabiun nabi, shadiqatun orang yang jujur, perempuan yang jujur, musyrikatun perempuan yang musyrik, faizun yang beruntung, jannatun surga, nurun cahaya. Baik. Ada pertanyaan yang ketinggalan tadi Bapak Ibu? Artinya langsung dicatat di bukunya masing-masing. Udah? Ustaz, soimun tadi apa, Ustaz? Orang yang berpuasa. Oh, ya. Soimun yang berpuasa, dan soimatun perempuannya. Nah, ini soimun sama-sama artinya dengan soimatun. Bedanya satu untuk laki-laki, satu perempuan. Makanya kan ketika ada hadis Nabi mengatakan ketika berpuasa ada orang yang mengganggumu, mesti katakanlah ana soim. Aku sedang berpuasa. Jadi soim itu orangnya, orang yang berpuasa. Masih ada pertanyaan? Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik. Oh, itu kalau mengulang lagi yang tadi, mohon maaf ya, yang apa namanya? Yang mana Bu? Yang kalimat kedua itu masna ya. Misalkan ada kafironi, kafiroini, itu boleh dipakai dua-duanya, atau misalkan penggunaan kalimatnya gitu, yang kafironi dengan kafiroini itu Ya Bu. gimana Oh itu. Ini bukan penggunaan? masna ya Bu ya. Ini musanna Bu. Oh, musana, Ya. musana. Kalau masna itu perginya ke ayat nanti Bu. Ada di ayat An-Nisa ayat ketiga itu apa fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa Iya, thulatsa. Itu kalau bapak-bapak senyum itu dengar ayat itu Bu. iya. Musana. Mustanna Bu. Yang untuk bentuknya jumlah dua bukan? Iya Bu, keduanya dipakai Bu. Kan penggunaan kalimatnya itu kafironi itu untuk di awal, apa di akhir, atau disesuaikan dengan kalimatnya gitu perbedaannya. Perbedaannya Bu, nanti kita akan belajar namanya di i'rab. I'rab itu ada yang bentuknya rofa. I'rab itu Bu terbagi 4. Nanti juga ada pelajarannya. Tapi yang jelas sekarang ada rofa. Kalau untuk isim ini kan isim ya Bu ya. Ini isim. Isim tuh di i'rab tuh hanya ada 3. 3 saja. Dia 4 itu rofa, nasab, jar, sama jazm. Cuman untuk isim hanya ada rofa, nasab, jazm. Jadi kafironi bentuknya bentuk rofa namanya Bu. Rofa, kafironi bisa untuk nasab dan untuk jar. Kalau sederhananya itu gimana? Nanti insya Allah di i'rab kita akan lebih mengupasnya Ibu. Insya Allah paham nanti. Tapi untuk sekarang gunanya apa? Kafironi itu digunakan ketika dia menjadi pelaku atau subjek. Kafironi ini digunakan ketika dia menjadi maf'ulun bih atau objek. Itu Bu, itu untuk sederhananya dulu. Sederhananya gitu Bu. Digunakan kafironi ini nanti kalau dia jadi subjek. Kafiro ini sebagai objek. Begitu juga kafiruna ini di jamaknya kafiruna ini sebagai objek, sebagai subjek dia pelaku dia. Kafirina dia sebagai objek. Itulah yang mudahnya Bu. Jadi bukan awal akhir bukan itunya Bu, tapi kedudukan dia. Posisi kedudukannya dan dia sama-sama dipakai, makanya disebutkan kedua-duanya langsung. Cuman bedanya nanti itu yang satu untuk subjek, yang satu untuk objek. Itu yang sederhananya dulu. Bisa dipahami Bu? Insya Allah Ustadz ini pengen bisa bahasa Arab tapi kurang sungguh-sungguh ya, Masya Allah. Insya Allah Bu. Ya kita apa namanya Mas Toto tuh Bu. Semampu kita aja Bu. Insya Allah. Yang jelas kita ada niat untuk apa Allah akan mudahkan nanti dengan semampu kita. Ya, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja Bu. Makanya kita banyak praktek di kelas ini Bu. Kami paham juga ketika kami minta untuk mengulang, kita dengan kesibukan masing-masing. Kita kan sibuk masing-masing. Jadi memang kalau seandainya pas pertemuan ini dimaksimalkan Bu, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, insya Allah itu ada manfaatnya nanti. Jadi memang dipahami betul pas ini, nanti ditanyakan kembali. Kalau bisa memang setiap hari diluangkan waktunya minimal kali 30 menit atau sampai 1 jam lah. Tapi rutin.
Insyaallah, misalnya habis subuh kadang kita kan tidak ada kegiatan, Bapak Ibu. Sambil menunggu atau apa, kalau bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu mungkin sibuk menyiapkan sarapan untuk anak sekolah ya, betul. Mungkin kok sebelum istirahat atau apa kita cari-carilah waktu luangnya. Kalau ibu-ibu memang lebih padat daripada bapak-bapak sebetulnya gitu. Jadi baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, semoga dengan ini usaha kita Allah mudahkan nantinya. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah tidak, Ustaz. Baik, syukron. Nah, jadi kita sudah mempelajari 5 di isim. Apa saja yang 5 itu? Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dah 5. Masuk kita yang ke-6 lagi. Ini dihafal ya Bapak Ibu, yang sudah kita pelajari itu mufrad, dipahami langsung. Mufrad itu tunggal, tandanya seperti ini. Musanna, jumlahnya 2, tandanya seperti ini. Jamak, jumlahnya 3 atau lebih. Jamak itu ada 3 pula. Itu makanya langsung yang ketiganya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Itu dihafalkan langsung. Langsung dipahami. Yang ke-6, al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah ini adalah artinya isim-isim yang 5. Al-asma' kita sudah mengartikan isim-isim, khamsah 5. Jadi al-asma'ul khamsah isim-isim yang 5. Kenapa dibahas isim-isim yang 5 ini? Sederhananya Bapak Ibu, ini yang 5 ini adalah isim yang ada ciri khusus baginya. Berbeda dengan isim yang lainnya. Yang lain isimnya normal. Tetapi ketika di sini isimnya ada berbeda sedikit dibanding isim-isim lain. Dia ada pakai waw, pakai alif, pakai ya. Sedangkan isim yang lain tidak. Abuka asalnya abun, bapak. Ini artinya asalnya bapak. Jadi abuka ini gabungan 2 kata, Bapak. Gabungan 2 kata. Kata apa? Kata dari abun dan ka. Ini artinya abun dan ka. Gabungan 2 kata. Abun. Asalnya abun. Kan isimnya tanwin. Abun tambah ka. Atau anta. Jadi digabung. Namanya ini idofah. Idofah. Gabungan ini idofah. Bentuk idofah. Idofah itu adalah gabungan antara 2 kata. Seperti itu. Asalnya abun, tapi ketika dia digabung 2 kata, dia berbeda dengan isim normal. Isim normal kalau digabung dengan 2 kata seperti ini, Bu. Miftahun. Miftahun itu kunci. Miftahun. Ini mufradnya ya. Miftahun. Miftahun. Artinya apa? Artinya kunci. Ada pula satu lagi babun. Babun itu normalnya. Babun. Rumah. Pintu. Artinya pintu. Kalau digabung, dijadikan idofah. Ini digabung 2 ini. Miftah ini, kodenya pertama, normalnya isim. Kalau digabungkan, dijadikan dia bentuk idofah. Normalnya isim itu, yang pertama dihilangkan tanwinnya. Bentuk yang pertama ini, yang pertama ini namanya mudhof. Hilangkan tanwinnya. Ini kan miftahun menjadi miftahu. Miftahu. Babun, bentuk yang keduanya, kata yang keduanya jadikan kasroh. Jadi turun dia ke bawah, babin jadinya. Ini namanya idofah. Artinya adalah kunci pintu. Kuncinya pintu, ada kunci pintu. Kalau digabung 2 kata. Ini kaidahnya. Miftahu babin. Yang satu dihilangkan tanwinnya, yang satu lagi dibuat dia kasroh. Normalnya Bapak Ibu. Isim-isim yang lain. Tetapi ketika abu ini, abuka ini kan apa? Coba kita contoh Abu Muhammad. Harusnya kan seperti ini. Abu 1, Muhammad 1. Muhammad misalnya. Abu 1, Muhammad, bapaknya Muhammad itu.
bapaknya Muhammad, itu artinya. Harusnya kan normalnya tadi abun itu tinggal dihilangkan tanwinnya, kan itu. Nah, ini dikasrohkan. Tetapi itu normal. Untuk isim yang 5 ini, salah satunya abun ini, kalau kita buat seperti ini salah, Bu. Pak. Sorry. Yang betulnya Pak, tambahkan waw di sini. Memang berbeda dari isim yang lain. Makanya yang 5 ini dibahas asmaul khamsah karena dia berbeda dengan isim yang lain bentuknya. Kapan dia berbedanya? Ketika dia jadi idhofah. Jadi Abu Muhammad, Abu Hurairah. Lihatlah di hadis, pasti ada wawunya. Ketika Aba Hurairah, Ra'aitu Aba Hurairah, pasti pakai alif dia. Aba. Abi, pasti dia pakai ya. Abi Hurairah. An Abi Hurairah, pakai ya. Lihatlah di hadis-hadis. Padahal normalnya tidak ada seperti itu isim-isim yang lain. Cuman untuk yang 5 ini seperti itu. Itulah yang dinamakan al-asmaul khamsah. Dia agak beda dengan isim-isim yang lain ketika dia idhofah, digandengkan, Bapak Ibu. Jadi asalnya ini abun, asalnya akhun, asalnya hamun, asalnya fun. Asalnya zu. Tetapi ketika dia digandengkan dengan yang lain, bentuk idhofah, ditambah dia. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Itu dihafal Bapak Ibu. Kalau dia abuka, akhuka, hamuka, afuka, dhu malin. Bentuk domahnya. Kalau bentuk fathahnya, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Kalau bentuk kasrohnya, abika, ditambah ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Hanya isim yang 5 inilah yang seperti itu. Sedangkan yang lain tidak. Tambah ya. Yang lain misalnya miftahu babun tadi. Kalau dia bentuk kasrohnya an misalnya. Ditambah an. Harus. Berarti kan huruf jar di awalnya. Atau fi. Ditambah huruf jar. Fi. Berarti miftah ini harus kasroh juga. Fi miftahi babin. Tak ditambah huruf ya. Tak ditambah huruf ya. Ini pun tak ditambah huruf waw. Tapi yang 5 ini ditambah. Adapun artinya, abuka ini, kalau abun bapak, akhun saudara laki-laki, hamun ayah mertua, fun mulut, zu malin, zu itu pemilik. Ketika digabung seperti ini, abuka bapakmu, akhuka saudaramu. Saudaramu itu maksudnya saudara laki-laki. Pahami itu saudara laki-laki. Saudara laki-lakimu, hamuka ayah mertuamu, fuka mulutmu, zu malin pemilik, malin ini artinya harta. Baik, kita tuliskan mufradatnya biar tidak lupa. Abu ini bapak, K itu mu. Kan K itu sudah kita artikan di sorof. Ingat lagi Bapak Ibu. Jadi K tidak kita artikan lagi. Abu bapak, akhun saudara. Saudara maksudnya saudara laki, saudara laki-laki itu maksudnya. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Hamuka, ayah hamu ini ayah mertua. Kalau digabungkan dengan K, ayah mertuamu, itu mengartikannya. Tapi K-nya tidak kami artikan lagi. Ayah atau bapak mertua sama saja. Mertua laki-laki boleh juga. Mana yang enak. Fuka mulut. Fu itu mulut. Mulut. Fuka berarti mulutmu. Du malin. Du ini pemilik. Zulkarnain misalnya di Al-Quran. Zulkarnain. Pemilik 2 tanduk. Pasti zu-nya. Coba lihat di Al-Quran. Zu itu pasti ada waw di situ. Pemilik. Atau bunyinya Zulkarnain misalnya. Karena ada huruf jar sebelumnya. Makanya dia jadi kasroh. Maka ada huruf ya di situ ditambah. Malin ini harta. Mal itu harta. Baitul mal. Misalnya kita melihat apa? Berarti rumah harta. Mal itu adalah harta.
Nah, sampai di kita ada mall. Mall. Gimana pergi ke mall itu harus punya harta. Kalau enggak, ya enggak bisa beli apa-apa. Apa Bapak Ibu izin minum? Itu artinya. Sama artinya semuanya ke bawah itu. Cuman apa yang membedakan? Nanti kedudukannya Bapak Ibu. Kedudukannya. Yang abu-abu ini, nah ini aku, hamuka itu sebagai fa'il. Abaka, akhuka, hamaka itu sebagai maf'ulun bih. Fa'il itu subjek, maf'ulun bih, abaka, akhuka digunakan untuk bentuk objeknya. Abika ini bentuk jar majrurnya. Kadang dia di posisi objek, tapi dia karena sudah didahului, terkadang posisinya subjek pula. Yang jelas dia didahului oleh huruf jar. Nah, makanya dia seperti itu. Jadi kasroh, jadi khofat dia. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini tentang al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Yang berbeda dengan isim-isim yang lainnya. Perbedaannya. Ini dipahami dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saudara-saudari, akhi wa ukhti, tafaddalu. Idza indakum as'ilah. Artinya. Apa Bu? Mau nanya artinya. Yang mana Ibu? Abuka berarti bapakmu gitu. Ah, iya. Kalau abuka. Abuka bapakmu berarti Bu. Abaka. Bapakmu juga sama Bu. Sama. Ke bawah tuh artinya iya. sama. Cuman posisinya aja nanti Bu. Iya kedudukannya ya. Ah ya, kedudukannya nanti di kata itu. Sama, ke bawah itu saudara, terus ke bawah itu sama ya Bu. Artinya sama. Ada lagi Bapak Ibu? Tak ada, kita lanjutkan. Silakan langsung saja dicatat ya Bapak Ibu. Kurang dipahami. Sudah dicatat. Ketika kami mencatat, langsung catat biar kita cepat. Waktu kita terbatas. Dan harapannya juga setelah pertemuan 7 sampai 8 ini udah agak banyak pertemuan kita. Yang bisa kita mulai praktek-praktek. Tamrin latihan. Ingat, tamrin itu artinya latihan. Ija'al, jadikanlah. Ija'al, udah pernah juga sebelumnya. Ija'al udah sering. Jadi tidak perlu kami artikan lagi. Ija'al, jadikanlah. Ma ya'ti, apa yang datang. Ya'ti itu datang. Kama dzukira, sebagai mana yang disebutkan. Nah, ini perlu kami, mufradat yang ini mungkin perlu diartikan. Yang belum datang sebelumnya. Ya'ti ini, ya'ti datang. Oh, kalau atta ya'ti itu asalnya datang, Bu, Pak. Tapi di sini bukan datang. Lebih tepatnya kita ma ya'ti berikut ini, ya'ti ini berikut ini saja. Berikut ini. Ya'ti berikut ini kama. Kama itu sebagaimana? Sebagai kami singkat saja, Bu. Sebagaimana dzukira, yang disebutkan. Yang disebutkan. Ini mufradatnya dulu, kita kaji mufradatnya dulu. Apa kosakatanya, langsung diartikan Bapak Ibu. Yang disebutkan. Jadi ija'al ma ya'ti, jadikanlah yang berikut ini kama dzukira, sebagaimana yang disebutkan.
Sebagaimana yang disebutkan tadi. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Artinya sebagaimana yang disebutkan Abu Bakrin. Yang disebutkan di atas tadi bagaimana? Aba Bakrin dan Abi Bakrin. Nah, itu. Aba Bakrin, Abi Bakrin ditulis. Abu Dauda. Berarti Aba Dauda, Abi Dauda. Akhu Aliyin. Berarti akhu Aliyin, akhi Aliyin. Abu Hurairata. Aba Hurairata, Abi Hurairata. Zu ilmin. Za ilmin. Zi ilmin. Berarti zu ilmin ini pemilik ilmu. Zu fadlin. Pemilik keutamaan. Fadlin ini keutamaan. Zu fadlin. Za fadlin. Zi fadlin. Abu Sa'idin. Aba Sa'idin. Abi Sa'idin. Coba yang terakhir. Bacakan. Ukhti Siti Al-Mughni. Udah sampai di rumah? Nah, Ustaz. Coba dibacakan Abu Thalibin ini. Aba Thalibin. Satu lagi. Abi Thalibin. Mumtaz. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mudah kira-kira yang Al-Asmaul Khamsah ini sebelum kita lanjut? Bisa dipahami? Ada yang diragui? Silakan ditanyakan. Ustaz, Ya. yang Zulfi dia berubah jadi za ya, Ustaz? Iya, zu itu berubah jadi za. Seperti ini. Ini sama aja seperti yang di atas ini. Nah, nih. Sama. Seperti ini. Nah, nih. Dia kan mirip aja semuanya akhi ukhti, Bapak Ibu. Tadi itu disuruh melatih ini itu agar kita terbiasa. Yang jelas judulnya seperti ini. Zu malin, za malin, zi malin. Jadi zu fadlin, za fadlin, zi fadlin. Nah, dimiripkan ini. Syukran, Ustaz. Afwan. Jadi tugas kita bertambah, Ibu. Yang pertama, kami minta, jadi tugas yang belum kemarin itu diharapkan juga ditulis. Ija'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Ini, jadikan jamak yang sesuai. Ini kami melihat udah paham enggak dengan arti yang jamak-jamak nih. Buat semuanya. Yang kedua, ini kan satu kata saja. Buat jamaknya. Jamak yang sesuai sama dia. Ini sesuainya jamaknya, ini jamaknya jamak taksir. Misalnya apa yang Maq'adun ini bukan jamak madza salim, bukan jamak apa, tapi Maq'adun ini jamak taksir yang bisa. Apa jamak taksirnya? Coba cari. Nah, nasirun. Nah, ini kan orang nih, bisa nasiruna, nasirina bisa jamak muzakkar salim berarti. Babun ini ada benda juga, jangan jamak muzakkar salim dibuat nanti. Abawabun. Nah, yang berakal baru dia jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Nanti tidak berakal maka jamak taksir nanti. Nah, jadi yang jamak taksir itu khusus yang tidak berakal aja, tidak juga. Bisa yang berakal juga. Contohnya rojulun, nah, itu kan berakal orang. Nah, jadi jamak taksirnya apa? Rijalan. Rijalun. Apakah bisa rojuluna untuk jamak muzakkar salimnya? Bisa juga. Nah, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, itu dulu tugasnya buat bisa kami harapkan dibuat itu, difotokan lagi seperti biasa. Ini juga dibuat. Ini dibuat catatannya. Ini dibuat seperti yang tadi, yang sudah dibacakan, buat aja untuk memudahkan kita mengingatnya lagi. Biar kita paham betul dengan al-asmaul khamsah. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kami anggap asmaul khamsah itu paham. Jadi kita masuk kepada, ini terakhirlah kita bahas. Isim
maksur karena sudah hampir 9:30. Ini terakhir. Baik. Coba minta tolong bacakan yang hadir. Tolong bacakan. Iza, bisa bacakan Iza? Bisa Iza? Kalau enggak, kepada Ukhti Jumiah aja lah. Ustaz. Coba baca ini Ukhti. Al-ismul maksur. Al-ismul maksuru. Betul. Al-ismul maksur. Betul. Al-maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Mislu al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Sudah, Ustaz? Baik. Tahu artinya Jumiah? Persatuan aja, Ustaz. Itu pun nggak semua. Oh, belum semua. Oke. Al-maksuru ini kan istilahnya. Maksur itu istilahnya diingat. Isi maksur. Memang ini isi maksur lagi. Tadi asmaul khamsah, sekarang isi maksur. Isi maksur, ini penjelasannya. Huwa adalah kullu, setiap. Kullu itu setiap. Atau semua bisa, setiap. Setiap isim mu'rab yang mu'rab. Apa arti mu'rab itu? Arti mu'rab itu yang bisa berubah dia harokat terakhirnya. Yang bisa berubah harokat terakhir itu artinya mu'rab. Jadi mu'rab ini tetap kita ketahui Bapak Ibu, tetap kita baca dia mu'rab, ya mu'rab. Kenapa? Karena itu istilahnya. Harus tahu seperti isim maksur, isim maksur istilahnya, mu'rab istilahnya. Adapun memahami arti mu'rab itu adalah mu'rab itu yang bisa berubah harokat terakhir. Nah, harokat terakhirnya. Berarti ilmin ini mu'rab nih. Karena bisa berubah ilmun, ilman, ilmin. Tapi yang tak bisa berubah harokat terakhirnya dia bukan mu'rab. Apa contohnya? Hadza. Tidak bisa dia menjadi hadhi. Tidak bisa dia menjadi hadhu. Tidak bisa. Hadza itu isim syaraf, kata tunjuk. Jadi dia bukan mu'rab. Ada yang lain lagi. Alladhi misalnya. Tak bisa dia menjadi alladza, tak bisa dia menjadi alladzu. Berarti dia bukan mu'rab, dia mabni. Kataba tak bisa menjadi katabu, tak bisa menjadi katabi. Hanya kataba saja, berarti dia bukan mu'rab. Sedangkan yang lain ismun, isman, ismin, dia bisa. Berarti dia mu'rab. Itu pemahamannya. Yang mu'rab akhiruhu alifun, dia isim mu'rab. Isim maksur ini sebetulnya dia mu'rab. Bisa dia berubah-ubah. Tetapi di akhirnya ada alif lazimah. Dia ada alif lazimah. Apa alif lazimah ini? Contoh memang alif lazimah. Tulisannya. Tetap kita baca alif lazimah. Contohnya apa? Ini namanya alif lazimah. Yang seperti ya tidak bertitik ini namanya alif lazimah. Atau alif maksurah. Alif lazimah nama lainnya adalah alif lazimah ini nama lainnya alif maksurah. Alif maksurah. Bagaimana bentuk alif maksurah? Yang seperti ya, itu bukan ya, tapi dia alif. Apa namanya alif maksurah atau alif lazimah? Itu. Ini yang dilingkari tadi, itu namanya alif maksurah. Padahal sebetulnya dia isim mufrad Bapak Ibu. Dia bisa berharokat atas, bawah, domah. Tetapi dia ada ininya. Sementara yang terakhirnya kan alif ini. Bukan ini. Jadi ininya tidak berubah-ubah sama sekali. Bukan ta yang terakhir. Tapi alifnya itu tadi. Karena itu harusnya kan dia bisa. Al-huda. Al-huda'u. Tidak bisa. Al-huda'i. Tidak bisa. Al-huda'i. Al-huda'a. Tidak bisa.
Kenapa? Karena dia terhalang oleh alif ini. Padahal dia isim mu'rab. Dia bisa atas, bisa bawah, bisa apa. Makanya ketika ditemukan yang seperti ini, maka dia adalah tandanya, tanda harokatnya di sini muqaddarah. Dia tanda harokat itu ada zahiroh, ada muqaddarah Bapak Ibu. Zahiroh nih, contoh, ini zahiroh nama nih. Alifun ini domah zahiroh, domah yang nampak jelas. Sedangkan al-huda'u ini, dia sebetulnya al-huda ini sebetulnya ada domah di sini. Tapi domahnya tidak nampak. Kenapa? Dia terhalang oleh alif ini. Susah membacanya. Maka tetap dibaca al-huda. Nah, makanya ini arti nanti kalau dia kedudukannya domah, maka dia domah muqaddarah, domah yang tersembunyi. Nah, itu makanya diketahui dulu. Ini tujuan kita di awal, isim-isim ini kita ketahui dulu macam-macamnya, biar nanti ketemu bisa tahu kita membaca di kitab, Bapak Ibu. Kita memahaminya. Jadi pahami ini. Isim maksur bentuknya seperti ini. Al-Huda, Al-Wusta, Al-Fata, Al-Mustafa, Musa, Isa. Semua itu adalah isim maksur. Apa namanya? Semua aja adalah al-ismul maksur. Apa tandanya? Ada alif maksurah di belakangnya atau alif lazimah di belakang. Ada yang membuat dia tidak nampak. Harokat terakhirnya tak nampak. Karena huruf alif ini yang terakhir sebetulnya Bapak Ibu. Bukan ini. Bukan ini yang terakhir. Tapi yang alifnya. Karena dia alif maksurah tak nampak. Susah kalau membaca al-mustafa'u. Mana? Tak jelas. Al-mustafa'i. Al-mustafa. Tak bisa. Makanya al-mustafa. Terkadang dia bisa fathah. Kadang bisa kasroh. Kadang bisa domah. Tapi fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah, fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah. Artinya apa? Tanda-tandanya itu tersembunyi. Tersembunyi, tak nampak, tak jelas. Kalau zahirah nampak jelas dia. Kalau ini tak nampak. Apa yang menghalanginya? Alif lazimah tadi. Artinya lagi. Artinya al-fata pemuda, al-fata bacanya pemuda. Jadi isi maksurah ini diingat ya Bapak Ibu. Karena inti, kembali kami ingatkan, inti kita bisa membaca kitab ini, di Nahwu ini intinya adalah i'rab namanya Bapak Ibu. Bisa mengi'rab kata, insya Allah bisa membaca kitab. Nanti kita akan praktek mengi'rab Al-Quran. Kenapa itu? Jadi akan ditanyakan, kenapa dia tandanya seperti ini? Kenapa dia domah muqaddarah? Karena dia isim maksur. Kenapa dia domah zahirah nampak domahnya? Karena dia isim mufrad. Itunya nanti disebutkan. Makanya awalnya kita ketahui dulu. Mufrad bentuknya seperti ini. Musanna bentuknya seperti ini. Jamak muzakkar salim bentuknya seperti ini. Jamak muannas salim bentuknya seperti ini. Jamak taksir bentuknya seperti ini. Al-asmaul khamsah bentuknya seperti tadi. Nah, isim maksur bentuknya seperti ini. Ini sebetulnya harus dipahami betul dan langsung dihafalkan Bapak Ibu. Biar tahu, oh ini jenisnya isim maksur. Nampak di Al-Quran yang seperti ini bentuknya, berarti isim maksur. Pemuda. Wusto ini, al-wusto ini tengah. Wusto di tengah atau pertengahan, tengah lah. Tengah. Wusto itu tengah. Wusto itu tengah. Mustafa itu yang dipilih atau yang terpilih. Mustafa itu yang dipilih atau yang terpilih. Makanya Nabi Muhammadil Mustafa ya kan? Ya kan beliau orang yang terpilih, pilihan. Orang pilihan. Yang terpilih atau yang dipilih. Al-Huda. Huda hidayah. Huda, al-huda petunjuk. Petunjuk aja lah. Kita buat petunjuk. Musa ini bisa nama orang Bapak Ibu. Nama Nabi Musa. Isa nama Nabi Isa. Tapi ada juga Musa ini pisau. Musa itu ada juga artinya pisau. Pisaunya pisau kayak pisau yang tajam, bukan pisau biasa. Pisau bil Musa ya. Kotak
kotok atau misalnya memotong pisang misalnya, memotong pisang. Aku telah memotong pisang. Qata'tul mauzuna, aku telah memotong pisang bil Musa, dengan pisau. Bukan dengan Nabi Musa, maksudnya dengan orang, bukan gitu. Tapi dengan pisau. Tapi kapan dia menjadi nama orang, kapan dia menjadi pisaunya? Nah, itu lihat konteks kalimatnya, Bapak Ibu. Jadi itu nama lainnya. Tapi maksudnya di sini sebetulnya penulisnya ingin menyebutkan di awal ini Musa ini nama Nabi Musa dulu. Nama Musa, nama orang. Nama orang. Isa nama orang juga. Kan tidak apa-apa, kita langsung loncat artinya. Yang bahasa Arab ini banyak artinya, Bapak. Satu kata itu bisa artinya banyak. Dah, diharapkan di Bapak Ibu, akhi ukhti, ya, dicatat Isa, Nabi Isa atau nama orang. Dicatat. Pokoknya ini namanya isim maksur. Ada alif lazimah di sini. Alif seperti ya nih, namanya alif lazimah atau alif maksurah. Dipahami ini dulu. Mana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Nah, hari sudah 9:30. Itu Ustaz, tadi saya mati HP-nya. Oh iya Bu, lewat Bu. Diminta diulang yang ini al-maksuru huwa kullu ismin. Baik Bu. Maksur Artinya huwa adalah, maksur ini istilahnya Ibu ya, diingat aja langsung Bu. Maksur tuh diingat karena dia istilah isim maksur. Akan kita sering pakai isim maksur, isim maksur, isim maksur. Al-maksur huwa adalah kullu ismin, setiap isim. Kullu ini setiap isim mu'rab, isim yang mu'rab. Nah, mu'rab ini istilah juga Bapak Ibu. Ibu. Jadi isim yang mu'rab. Sedangkan kalau Ibu bertanya yang mu'rab itu bagaimana? Saat yang mu'rab itu yang bisa berubah-ubah harokat terakhirnya namanya mu'rab. Contoh yang mu'rab ini contohnya fadlin ini. Fadlin ini bisa dia menjadi fadlun, bisa menjadi fadlan. Namanya dia mu'rab. Ada juga yang tak bisa diubah-ubah harokat terakhirnya. Apa yang tak bisa? Yang tak bisa itu seperti hadza. Hadza, kata tunjuk, hadza kan artinya ini ya Bu. Hadza. Hadza tak bisa menjadi hadhi, tak bisa hadhu. Tak bisa dia hadhu, tak bisa dia hadhi, tak bisa. Atau kataba yang fiil. Kataba. Kataba. Dia kan selalu kataba nih. Tak bisa diubah menjadi katabu, tak bisa katabi, tak bisa. Ini namanya bukan mu'rab, namanya mabni. Biar aja dulu istilahnya Bapak Ibu, namanya mabni atau bukan mu'rab. Tapi yang bisa berubah-ubah, misalnya alifun ini bisa berubah nih, bisa jadi alifin, bisa jadi alifan. Berarti dia mu'rab. Bisa berubah harokat akhirnya. Itu isim yang mu'rab namanya Bu. Tapi yang tidak bisa berubah itu bukan isim yang mu'rab. Itu bedanya. Jadi isim yang mu'rab akhiruhu alif, tapi di akhirnya alif, ada huruf alif lazimah. Alif lazimah itu mana? Nama lain alif lazimah itu alif maksurah. Mana? Alif yang seperti ya. Ya tidak bertitik ini. Ini bukan ya, Bu. Ini alif lazimah atau alif maksurah. Makanya namanya isim maksur. Ingat, alif maksurah namanya isim maksur. Isim maksur adalah isim yang di belakangnya ada alif maksurah. Sedangkan isim-isim ini sebetulnya dia mu'rab. Mu'rab itu apa? Bisa berubah-ubah harokat terakhirnya. Tetapi dia ada alif maksurah. Itu yang bikin masalah, Bu. Istilahnya yang bikin pusing jadinya nanti gitu. Karena yang terakhirnya bukan fathah ini. Yang terakhirnya tentu alif ini. Alif ini. Tapi tetap kita baca fathah, al-wusta, al-mustafa, al-huda, al-musa. Sebetulnya di sini ada domah. Sebetulnya bisa jadi kasroh, bisa jadi fathah. Tapi tidak bisa, susah. Gimana cara membacanya? Al-fatahu atau al-fatuhu. Al-fatahi. Tidak bisa. Makanya bacanya tetap al-fatah. Sementara domah, kasroh, dan fathah ini namanya domah muqaddarah. Domah yang tersembunyi. Atau fathah nanti kalau dia berhukum fathah muqaddarah yang tersembunyi. Kalau kasroh muqaddarah yang tersembunyi, yang diperkirakan. Tersembunyi dia.
Kenapa dia tersembunyi? Dia terhalang, harokat dhammah, kasroh, fathah itu terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh alif malazimah ini. Padahal dia ada di situ. Makanya nanti ada istilahnya kayak alifun ini namanya dhammah zahirah. Dia ada namanya zahirah satu, muqaddarah satu. Zahirah itu yang nampak. Dia nampak langsung. Nah, kalau dia alifin misalnya kasroh zahirah. Kalau alifan fathah zahirah. Tapi kalau yang tak nampak seperti isim maksur ini, dia akan nanti, oh, Al-Mustafa misalnya. Sebagai fa'il dia misalnya. Ja'al Mustafa. Telah datang orang yang terpilih. Atau nama orang. Bisa jadi Mustafa ini nama orang atau artinya yang terpilih. Telah datang, Mustafa telah datang misalnya. Kan sebagai fa'il dia. Sebagai pelaku. Harusnya harokatnya dhammah. Tapi dhammahnya tak nampak. Makanya dhammah zahirah. Dhammah muqaddarah. Karena dia tidak nampak, tersembunyi dia, terhalang. Nah, itulah Bu. Paham Bu? Sedangkan artinya, kalau artinya Ibu udah masuk tadi, insyaallah bisa dipahami artinya, arti yang perharokat. Bagaimana Bu penjelasannya? Ada yang diragui? Silakan ditanyakan langsung Bu. Bu Lilis? Sudah dipahami Bu? Ya Ustaz, insya Allah. Insya Allah Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali kami ingatkan kembali, ini isim-isim ini harus kita ingat. Sudah sampai 7. Dan ingat bentuk-bentuknya. Tugas tadi menulis ini lagi. Ini ditulis. Ini perintahnya jadikan seperti di atas. Berarti Abu Bakrin jadikan menjadi Abi Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Abu Dauda menjadi Aba Dauda, Abi Dauda. Tuh, melatih untuk kita paham betul dengan Asmaul Khamsah itu. Dan yang ini juga ija'al jam'an munasiban minal kalimat, biar tahu kita mana jamak yang sesuai dari kata-kata isim ini. Buat dia satu saja. Musnad apa jamak yang sesuai? Buat. Ini satu saja. Jadi buatkan di kertas, dikumpul paling lambat sebelum kita mempelajari di hari Rabu, biar bisa langsung kita bahas. Allah. Dan sudah sampai pelajaran kita isim maksur. Jadi dipahami betul-betul sudah sampai isim yang ketujuh. Jadi isim fil asma, pelajaran kita di isim. Pertama dulu ada mufrad, ada musanna, ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, isim maksur. Itu semuanya dihafal nama itu Bapak Ibu. Dihafal dan bentuknya dipahami. Kenapa? Karena itu akan perlu bagi kita nanti untuk i'rab. Apa i'rab tuh? Itulah inti nahunya nanti. Kalau orang tidak akan bisa baca kitab kalau dia tidak bisa mengi'rab. Apa i'rab? Nanti insyaallah. Begitu juga dengan shorof. Orang tidak akan bisa baca kitab kalau dia tidak bisa tasrif. Karena shorof itu intinya di tasrif. Adapun materi-materi yang dijabarkan untuk memahami agar kita bisa mengi'rab nantinya. Agar kita tahu bagaimana kondisinya, kenapa dia bisa fathah, kenapa dia bisa dhammah, kenapa dia bisa kasroh. Dipahami itu, baru bisa kita mi'rab, membaca kitab ini i'rab. Latihan kita latihan di Quran juga nanti. Jadi sebelum sampai ke materi itu Bapak Ibu, akhwati, maka perlu dipahami dulu isim itu, nama-nama isim, ciri khasnya. Ingat isim maksur ini. Karena dia akan tahu nanti. Ketika kita sampai di sana nanti baru Bapak, oh ini. Kalau sekarang mungkin kita ada pertanyaan-tanya, apalah itu. Yang jelas sekarang tahapnya adalah dipahami baik-baik dan juga dihafal mufradat yang sudah kita lalui dan dihafal kaidah-kaidahnya. Bentuk isim maksur seperti ini harus tahu. Bentuk asmaul khamsah ini saja harus tahu. Dihafal asmaul khamsah ada 5, dihafal kelima-limanya. Abuka, akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu asmaul khamsah itu. Dihafal yang 5. Yang perlu dihafal yang bentuk rofa, yang bentuk abu punya saja Bapak Ibu. Insyaallah kalau udah hafal itu tinggal mengubah tinggal mengubah jadi abi saja kita lagi. Abuka, akhuka, fuka, hamuka, dumalin. Itu dihafal kelima-limanya. Dengan arti-artinya juga. Begitupun isim maksur ini. Bentuknya seperti ini. Pokoknya isim maksur itu adalah isim yang di akhirnya ada alif lazimah. Ada alif maksurah. Seperti ini.
Ini namanya isim maksur. Selanjutnya kita akan membahas al-ismul manqus lagi. Dia ada yang maksur, yang alif, yang tidak bertitik itu alif bukan ya. Ada yang manqus. Manqus itu dia ya di akhirnya. Ini contohnya. Ada yang 9 ismul ladzi la yansharif. Setelah itu baru kita masuk al-i'rab wal bina. Jadi dipahami 9 isim ini dulu Bapak Ibu. Kita asal-asur 7. Sudah 7, besok insya Allah kita bahas kedua lagi. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu. Dan mufradatnya harapannya diulang-ulang. Betul-betul dipahami. Baik, Bapak Ibu akhir waktu, sebelum kita tutup, karena hari sudah lumayan larut, waktu kita sudah lewat. Tanya Ustaz. Ya, Tanya Ustaz. Iya, Mak. Tugas yang mana aja Ustaz? Tugas yang ini saja, Mak. 2 tadi. Yang tamrin di halaman 9, yang ini. Yang di Asmaul Khamsah ini, Mak. Ini 1. Yang Abu Bakrin. Semuanya, Mak. Semuanya jadikan seperti di atas. Abu Bakrin, Abu Dawudah jadikan seperti ini. Jadikan seperti ini. Pokoknya ditambah Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Itu contohnya, Mak. Begitu juga Abu Dawudah, Aba Dawudah, Abi Dawudah. Dah, sampai itu saja. Akhu Aliyin, Akhu Aliyin, Akhi Aliyin. Itu sampai itu saja. Tapi artinya sama saja semua. Dan yang kedua tugasnya sebetulnya ini yang pertama gitu, Bang. Yang itu tugas yang kedua, yang pertama ini. Ini pertama. Dari Muhsinah sampai Nurun. Jadikan jamak. Jamak mana yang sesuai? Bukan semua jamaknya, tapi jadikan jamak yang sesuai. Dari Muhsinah itu mana jamak yang sesuai? Mak'at itu satu aja jamaknya. Mana yang sesuai? Jadikan. Kalau udah bisa jawab semuanya berarti udah paham tentang pelajaran yang sebelumnya. Ini kan bentuk evaluasi tugas memang. Begitu juga Asmaul Khamsah tadi. Tapi 2 itu Mak, di halaman yang sama ternyata. Dia di halaman yang sama, di halaman 9. Itu saja Mak. Baik. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu, akhir waktu, mungkin tentang pelajaran juga atau tentang mufradat ada yang terlupa atau kaidahnya ada yang ragu, misalnya silakan bertanyakan. Untuk penjelasan kami mungkin ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan. Tak ada? Tak ada juga yang raise hand? Yang angkat tangan? Tak ada? Di chat tak ada? Saya. Ulang ij'al mayati kama dzukira. Jadikanlah apa yang tuh artinya. Yang mana Bu? Ini seperti yang di layar. Ini ya. Ij'al mayati kama dzukira. Artinya jadikanlah berikut ini mayatinya yang berikut ini kama dzukira. Kama dzukira sebagaimana yang telah disebutkan. Dzukira ini yang telah disebutkan, Bu. Mana yang telah disebutkan nih? Ini semuanya. Jadikan seperti itu. Jadi berarti jadikannya kayak Abu Ka ini, jadikan Abu Bakrin. Bagaimana? Abu Bakrin berarti perginya ke sini ya Bu ya. Berarti ke sini. Jadikan seperti itu. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin gitu. Begitu juga dengan Abu Daud, Aba Daud, Abi Daud. Sampai situ aja. Akhu misalnya. Akhu Aliyin, Akhu Aliyin, Akhi Aliyin. Itu misalnya. Zu Fadlin, Za Fadlin, Zi Fadlin. Seperti ini. Seperti contoh yang di atas. Itu maksudnya Bu. Bisa dipahami Bu? Jadi karena yang yaktinya itu apa artinya? Yakti itu asalnya itu atayati itu datang Bu. Asalnya ya. Asalnya mufradatnya datang. Tetapi di sini diartikan berikut ini. Berikut ini. Jadi mayati itu diartikan 2 kata itu Bu. Berikut ini saja. Ij'al jadikanlah yang berikut ini. Yang berikut ini itu yang kata-kata ini gitu. Siap. Kama dzukira sebagaimana dzukira yang disebutkan. Yati. Ya Ustaz dari daerah mana logatnya beda? Dari Sumatera Bu. Ya kita belum perkenalan juga waktu itu. Kami baru perkenalan kan di pertemuan pertama belum. Kalau baik Bapak Ibu yang baru bergabung juga, nama kami Robi Habli.
aslinya di Sumatera Barat, Bu, di tepatnya di Payakumbuh. Oh iya iya. Di Payakumbuh di Sumatera Barat. Payakumbuh itu sama dengan Padang, beda, Bu. Padang itu kota sendiri, ibu kota Sumatera Barat. Dia jaraknya tempat kami dengan Padang ada 3 jam perjalanan lah. 3 jam perjalanan. Makanya logatnya logat Sumatera ya, Bu ya. Bukan logat Iya, Jawa. Tapi bisa dipahami ya, Bu. insya Allah. Ya, Bu. Ya, kami memang dari Sumatera. Ada lagi yang ditanyakan, Bu? Ustadz, apa bedanya ya'ti sama ja'a, Ustadz? Bedanya ja'a itu ja'a yaji'u. Kalau ja'a yaji'u itu tidak bisa digunakan untuk kata yang seperti ini. Seperti yang untuk kita menjelaskan untuk bisa jadi berikut ini hanya atayati. Sedangkan ja'a itu lebih condong yang datang tuh orang yang datang itu. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Sedangkan atayati telah datang bisa jadi orang, bisa jadi perkataan ini. Ini kan bisa jadi mengartikannya ija'al, jadikanlah apa ya'ti, ama apa ya'ti yang datang. Apa yang datang? Yang datang ini. Makanya lebih tepatnya bukan apa yang datang jadinya berikut ini. Jadi itu bedanya. Tidak bisa kita artikan ja'a itu kan fi'il mudhari'nya yaji'u. Ja'al ma yaji'u kama dzukira, tak bisa. Nah, karena condongnya ja'a yaji'u itu lebih kepada orang. Bisa dipahami, Ukhti? Oh iya, Ustadz. Syukran. Afwan. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Ukhti? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hampir jam 10, sudah terlalu lewat kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan 2 isim lagi. Jadi isim yang 7 itu harap betul-betul dihafal, Bapak Ibu. Ada 7 yang sudah kita pelajari, hafal dan pahami betul. Karena ini sangat-sangat penting, biar nanti tidak pusing. Nah, kalau sudah yang ininya belum kokoh, belum kita pahami betul, lama-kelamaan nanti pusing. Jadi harapannya diulang, dipahami baru dihafal yang perlu dihafal, bukan seluruhnya yang perlu dihafal saja. Baik Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita, kuatkan kita hingga kita sampai nanti di pembahasan yang terakhir dan mengantarkan kita bisa membaca kitab para ulama walaupun baru kitab-kitab standarnya dan bisa memudahkan kita untuk berangsur-angsur memahami Al-Quranul Karim, berangsur-angsur memahami bacaan solat misalnya tanpa kita menghafal terjemahannya. Nah, makanya dari itu kami sarankan untuk setiap mufradat yang sudah kita berikan itu dihafalkan. Karena ini baru sedikit sekali sebetulnya Bapak Ibu. Makanya dibaca saja langsung dipahami. Baik, kita tutup dengan doa khatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu. Ila liqa. Masalah.